warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tris Haryanto SHMH sebagai praktisi hukum ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman media mengenai permasalahan yang sedang rame tentang Nikita Mirzani dengan Laura juga Rasman ya. Jadi saya lihat ini permasalahan ini nggak selesai-selesai. Cuman kalau bicara masalah adopsi, tentunya tidak semudah kita ingin mengadopsi terus dikabulkan. Tentunya ada beberapa persyaratan. Salah satunya orang yang mau mengadopsi itu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan pengadilan pun juga tidak seenaknya sendiri mengabulkan. Tentunya ada beberapa persyaratan. Cuman kalau kita melihat ini kan hubungan Rasman sama Nikita Mirzani kan tidak sedang baik-baik saja. Tentunya salah satu syarat untuk mengadopsi anak, tentunya hakim itu pasti akan mempertanyakan kepada si orang tuanya si Laura ini, dalam hal ini si Nikita Mirzani atau bapak dari si Laura ya, ayahnya ya, karena dua-duanya masih hidup. Apakah diperbolehkan, disetujui nggak Rasman ini mengadopsi Laura gitu. Nah, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa hubungan Rasman dengan Nikita Mirzani ini kan sedang nggak baik-baik saja, apalagi sedang berperkara. Otomatis kita sama-sama mengetahui ya apa yang menjadi jawaban Nikita Mirzani, tentunya pasti tidak akan menyetujui. Nah kalau misalkan Nikita Mirzani menyetujui, tentunya itu menjadi salah satu syarat agar supaya dikabulkan permohonan si Rasman. Cuman kan tentunya kita juga melihat si calon orang tua angkat yang bakal mengasuh Laura ini tentunya kan akan dilakukan pengkrosekan ini, apakah orang tersebut ini memang mampu layak secara finansialnya ya, terus apakah dia pernah melakukan tindak pidana atau enggaknya kan gitu. Tentunya kan track record itu kan pasti akan dilihatnya gitu, karena bagaimanapun juga hakim tidak mungkin tidak selektif dalam memutus suatu permohonan yang diajukan oleh seseorang di dalam pengadilan gitu, karena bagaimanapun juga kan hak anak itu ada gitu. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun juga anak itu wajib memiliki hak dia untuk diberi rasa kenyamanan ya toh. Jadi jangan sampai anak ini berada pada seseorang yang tidak tepat gitu. Nah, terkait masalah adopsi, mungkin saya sudah sampaikan ya, mungkin singkat, jelas, padat, yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat penyampaian saya ini. Jadi yang kedua terkait masalah hubungan antara Nikita Mirzani dengan Laura ini, tentunya kan kita perlu pendalaman dalam hal ini, tentunya dari bapak-bapak penyidik yang sekarang ini sedang menangani perkaranya Laura, Nikita Mirzani ataupun Fadel. Tentunya kan ada dilakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan gitu kan ya. Kalau misalkan memang terpenuhi unsurnya, segera dinaikkan atau ditetapkan sebagai tersangka ya. Kalau tidak terpenuhi ya tinggal dihentikan saja kan gitu. Nah, karena bagaimanapun juga tujuan kita mengajukan proses hukum, membuat laporan polisi atau menuntut, menggugat, itu kan kita butuh keadilan juga kepastian hukum kan gitu. Kalau misalkan buktinya tidak cukup ya hentikan, buktinya cukup ya tinggal naikkan ke penyidikan dan tetapkan sebagai tersangka. Proses hukum sampai ke peradilan kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini kenapa si Laura ini menjadi tidak nyaman kepada orang tuanya sendiri, dalam hal ini Nikita Mirzani kan gitu. Nah, seharusnya mungkin karena ini sedang berproses hukum, mungkin bapak-bapak kepolisian yang ada di kepolisian ini bisa memfasilitasi ya, setidaknya bisa mempertemukan mungkin dinas-dinas terkait, bisa membantu untuk
mempertemukan untuk bicara dari hati ke hati, karena bagaimanapun juga hubungan orang tua sama anak itu kan tidak bakal bisa dipisahkan gitu. Karena sebenarnya anak pun juga tidak mau dilahirkan gitu. Cuman siapa yang butuh anak? Tentunya kan orang tuanya. Dengan adanya perikatan perkawinan yang sah gitu antara pasangan suami dan istri, kemudian melakukan hubungan suami istri sehingga muncullah anak. Makanya Tuhan ngasih ruh manusia itu agar supaya roh itu menjadi anak gitu. Makanya kita sebagai orang tua kalau sudah melihat adanya anak, tentunya kita tidak bisa menelantarkan anak tersebut. Tentunya kita memiliki kewajiban untuk memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan, terus merawat gitu kan, mengasihi, menyayangi gitu kan, sampai si anak itu tumbuh dewasa. Karena kalau anak kita masih di bawah umur, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, untuk mendidik, merawat, menyayangi, mengasihi, mencukupin kebutuhannya dia gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak kita sendiri. Mau seburuk apapun itu anak, tetap itu menjadi anak kita gitu. Tidak bisa kita menghilangkan seorang anak gitu. Jadi kalau bisa sama-sama saling diturunkanlah egonya, baik si orang tuanya atau si anaknya. Yang namanya anak sama orang tua itu jangan sampai bermusuhan gitu. Tapi bagaimana caranya bisa menjaga komunikasi baik. Jadi kita mengerti sebagai orang tua apa yang dibutuhkan anak. Begitu juga anak harus menghargai orang tuanya gitu. Jadi tidak boleh kita ribut-ribut berkepanjangan dengan orang tua. Begitu juga orang tua kepada anak, karena itu nggak baik gitu. Kalau bisa sama-sama saling menyadari, katakanlah misalkan ada kesalahan yang dibuat baik si orang tua ataupun si anak, jadi sama-sama saling memaafkan. Jadi tinggal tutup bukulah yang kemarin. Tinggal kita bagaimana membangun hubungan baik ke depannya antara anak dengan orang tua. Begitu juga sebaliknya orang tua kepada si anak gitu. Ya kalau misalkan orang tua masih hidup, kenapa harus diadopsi sama orang lain gitu kan? Kalau menurut pemahaman saya sendiri tidak setuju, terkecuali kalau orang tuanya sudah nggak ada, udah meninggal lah gitu kan, atau orang tuanya memang nggak mampu sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya. Boleh saja gitu kan, selama ada orang yang mau bertanggung jawab untuk membantu mencukupi kebutuhan anak itu sampai tumbuh dewasa, dan orang yang amanah gitu. Nah mungkin terkait masalah adopsi mungkin saya sudah sampaikan. Nah kalau saya sendiri harusnya Laura kembali lagi ke Nikita Miryani sebagai ibunya, sebagai orang tuanya gitu. Jadi saya tidak setuju orang tuanya masih hidup, masih mampu, dan tidak tergolong orang yang tidak mampu. Jadi menurut saya Laura harus kembali ke orang tuanya gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.